Aktor Aliando Syarif kembali menyedot perhatian publik atas pengakuannya di depan sahabatnya Ricky Cuaca mengenai dirinya yang sempat mengalami tindakan kriminalitas hingga membuat Aliando terkena penyakit OCD ekstrim. Hal ini dilakukan Aliando pasca pengakuan yang mengejutkan beberapa waktu lalu bahwa ia mengidap gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Sontak hal ini pun langsung menuai tanda tanya dari warganet. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Aliando selama menjalani karirnya di dunia hiburan? Mengapa baru sekarang dirinya bersuara hingga harus dengan bantuan sahabatnya Ricky Cuaca? Lantas benarkah pula Aliando akan disiksa jika tidak menuruti apa yang disuruh oleh seseorang tersebut? Iya kan, memang seperti yang kalian tahu, memang kita memang sudah tidak tahu lagi Aliando itu beberapa tahun lalu tuh di mana, teleponnya juga nggak tahu di mana gitu kan. Dan ternyata shocknya gue, ternyata Aliando menelpon gue waktu itu. Memang gue udah share juga ke Instagram gue waktu itu. Memang saat itu memang Aliando tiba-tiba telepon gue dan meminta kalau, sebenarnya bukan meminta sih, lebih ke kayak meminta gue untuk mendengarkan curhatnya dia lah awalnya. Itu tuh kayak cerita dia, terus juga dia cerita bertanya tentang cerita tentang gue juga gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke situ sih sebenarnya awalnya. Karena kenapa? Karena gue tahu beberapa waktu yang lalu kan kita juga tahu juga kalau Aliando memang kemarin sempat live Instagram dan ngasih tahu kalau dirinya tuh kena OCD gitu loh. Nah, ketika dia ketika dia telepon gue minta otentiknya dia dengan gue video call dia. Dan berarti dengan gue video call artinya gue yakin ini memang benar-benar Aliando, karena gue takut juga nih penipuan gitu. Tapi ketika dia bilang kayak, Kak Ricu kayaknya gue butuh deh untuk kayak gue pengen kayak ngasih tahu ke orang-orang kalau apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri gue. Karena OCD itu hanyalah dampak dari masalah ini. Masalah yang pertama ini? Bukan, ada lagi masalah. Nah, ini sebuah kriminalitas. Kalau bisa dibilang kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak, gue akan disiksa. Berat sih, maksudnya mungkin gue kalau ngalamin hal yang dialami oleh Ali, mungkin gue pun juga bisa jadi kayak dia atau mungkin bisa jadi lebih parah gitu loh. Maksudnya ini udah tindakan yang benar-benar di luar batas kewajaran juga sih, tindakan kriminal yang menurut gue udah nggak masuk akal gitu loh, dan diterima oleh sosok Ali yang masih kayak umurnya tuh kayak ya masih muda lah gitu loh, kayak masih belum bisa untuk kayak menerima hal-hal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Gue cuma bilang di sini mungkin kayak apa yang dialami Ali itu mungkin seperti film kali ya, seperti film-film yang maksudnya ini mah fiksi, ini mah dibuat-buat oleh sutradaranya atau mungkin oleh skenarionya, tapi ini terjadi sama dia. Udah lama banget. Even gue sama mamanya pun kan gue dekat kan, Tante Resi, dan Tante Resi pun juga nggak bisa untuk, bukan dia nggak tahu, tapi mungkin dari permintaannya Aliando juga dan menghargai Aliando juga, dan akhirnya Tante Resi tidak bisa memberitahukan teman-temannya Ali termasuk gue waktu itu. So far good, dia bagus kok, dia udah kayak gini loh. Kalau dulu tuh memang gue sempet lah beberapa kali dulu waktu dia mungkin dia udah terkena OCD, gue juga nggak tahu dia kan timingnya itu kapan gitu loh. Tapi dalam arti gue pernah ngobrol sama dia tuh agak kurang nyambung, tapi kalau sekarang nyambung banget. Iya sih, kayak blank aja gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada kabar berita gitu loh, dan benar-benar hilang kan dari teman-teman wartawan. Mungkin kayak kalian ini kan adalah orang yang pasti paling tahu tentang nomor telepon artis, kemana dihubungin, entah itu ke manajernya atau ke orang tuanya. Tapi Ali nggak bisa dihubungin kan, kayak maksudnya nggak tahu juga gitu loh. Sebenarnya nih jujur gue pun juga agak sedikit tekanan mental juga nih, bukan tekanan mental, dalam arti kayak gue tuh agak beban juga nih, karena maksudnya gini loh, ketika nih bakalan gue upload YouTube, pasti bakalan banyak banget nih pertanyaan, dan gue yakin Ali belum siap untuk ngomong ke wartawan. Ya udah, gue mungkin sebagai perantaranya lah antara Aliando dan kalian gitu. Aktor tampan Aliando memang terlihat membeberkan fakta mengejutkan di balik hilangnya dirinya dari dunia entertainment. Ya, Aliando mengaku menderita penyakit OCD, namun bukan lantaran penyakit itulah penyebab dirinya vakum dari pertelevisian, di mana penyakit OCD itu justru disebabkan oleh masalah yang lain yang disebutkannya sebagai kriminalitas.
Mengejutkannya lagi, ternyata orang yang sudah melakukan kriminalitas pada Aliando adalah orang terdekat dengan dirinya, di mana pernah berhubungan secara profesional dengan Aliando dalam urusan pekerjaan. Lantas, benarkah sosok di balik Aliando yang terkena penyakit OCD ekstrim adalah manajemen yang menghandle pekerjaannya di masa lalu? Shock. Jujur kalau misalnya kalian lihat YouTube channel gue yang kemarin yang gue sama Aliando, memang itu nggak semuanya lah yang bisa dibuka sama dia gitu loh. Karena balik lagi, gue juga nggak bisa share juga masalah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang Ali sendiri juga mengakui itu adalah tindakan kriminal yang terjadi sama diri dia. Kriminalnya apa? Biarkan Ali yang ngomong dari mulut dia sendiri. Gue tidak ada hak juga untuk ngomong aneh-aneh atau mungkin berlebihan gitu. Gue sih di sini cuma pengen memberikan sebuah penjelasan nih kepada khalayak ramai yang bertanya-tanya nih, Aliando nih kan simpang siur. Ada yang mengatakan kayak, Ali ini settingan nih gitu loh. Dia OCD tuh cuma pengen naikin filmnya dia atau apapun gitu loh. Tapi bener-bener ini real. Ali butuh bantuan, Ali butuh support, dan that's why makanya ketika dia menelpon gue, akhirnya gue sadar kalau ya dia lagi butuh gue gitu loh. Dan gue harus support dia, dan gue harus, apalagi sih yang bisa gue bantu kalau nggak menyediakan waktu gue, meluangkan waktu gue untuk bertukar pikiran sama dia, dan mencoba untuk menenangkan dia. Sekarang lo udah let go, lu nggak bisa balas dendam juga, dan berarti kayak lu nggak bisa ke polisi juga karena nggak ada bukti gitu loh. Dan berarti kayak dia mau laporin juga nggak ada bukti gitu loh. Karena si penjahat ini tuh lebih ke arah merusak mental gitu loh, merusak mental sehingga si korban ini juga tidak ada kepikiran untuk kayak ngumpulin bukti gitu loh. Ya, seperti itulah. Jadi kayak apalagi yang bisa gue lakukan kalau nggak membantu Ali untuk agar bisa dia bangkit lagi. Mungkin gue di sini cuma bisa menerangkan kalau misalnya kesehatan mentalnya Ali itu terganggu sama si orang ini tuh karena si orang ini tuh selain juga mengganggu Ali dalam tindak kriminal itu, juga Ali dipush untuk bagaimana caranya Ali bisa menghasilkan uang gitu loh. Dan bagaimana caranya Aliando untuk ngikutin kata-katanya dia gitu loh. Selain tindakan kriminal yang tadi ya, yang gue nggak bisa sebutin gitu. Dia tuh bisa untuk nge-brainwash orang lain untuk bagaimana caranya mengikuti kata-kata dia gitu loh. Kayak gitulah si orang ini gitu loh. Jujur gue kenal sama nih orang, tapi gue nggak tahu dia bisa punya kekuatan seperti itu gitu loh. Dan mungkin gue mungkin bukan targetnya dia mungkin Ali waktu itu. Tuh beberapa kali pernah menyiksa Ali juga. Dan di situ gue kesel sih jujur. Gue keselnya Ali cerita itu kayak gue bilang kayak, lu kenapa nggak lawan sih gitu loh. Maksudnya ketika lu disiksa kenapa lu nggak ngelawan gitu loh. Gak bisa kak, gue nggak bisa, gue nggak ada kekuatan, mendadak gue hilang kekuatan, kayak gue tuh kayak nggak ada kemampuan untuk kayak ngelawan dia gitu. Sampai jujur, makanya gue bilang tadi, gue sampai kayak dengan ceritanya dia tuh gue sampai kayak nangis, sesak napas gitu loh, karena kayak segitu beratnya dengan umur lo yang segitu, kayak lo tuh dapat perlakuan hal yang seperti itu, dan masalahnya tuh gue kesalnya juga tuh nggak ada buktinya gitu loh.